Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Untuk minggu ini yang kita bahas adalah struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Selamat belajar. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian dari teks LHO yang berfungsi sebagai pembuka atau pengantar dari teks laporan hasil observasi. Pada pernyataan umum biasanya ditandai dengan adanya kalimat definisi. Contoh, kucing adalah, kucing merupakan. Dan pada bagian pernyataan umum sering menggunakan kata ilmiah atau nama asing, kata asing dari objek yang akan kita amati. Struktur yang kedua adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi merupakan bagian dari isi dari teks LHO, di mana pada bagian ini berisikan tentang fakta-fakta dari objek yang kita amati. Contoh, di sini saya akan mengambil contoh ciri fisik dari objek, terus jenis-jenis dari objek. Kalian pun bisa menambahkan lagi. Yang terpenting apa? Pada bagian deskripsi merupakan bagian hasil pengamatan kalian yang berdasarkan fakta dari objek yang kalian amati. Bagian struktur yang ketiga adalah manfaat. Bagian manfaat bisa disebut juga sebagai bagian penutup dari teks LHO, di mana pada bagian manfaat kalian harus menjelaskan tentang apa saja manfaat dari objek yang kalian amati. Selanjutnya yang adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah terdapat frasa, nomina, dan verba. Frasa sama saja dengan kata. Kalau nomina sama saja dengan kata benda. Contoh, di situ ada meja, buku, atau yang lain. Sedangkan kalau verba adalah bentuk kata kerja. Contoh, menulis, memakan, meminum, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua terdapat afiksasi. Afiksasi adalah imbuhan pada kata dasar atau perubahan pada kata dasar. Afiksasi meliputi imbuhan awal atau prefix, imbuhan sisipan atau infix, imbuhan akhir atau sufiks, dan yang terakhir adalah imbuhan awal dan akhir. Contoh bisa kalian lihat di atas. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah terdapat kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang menjelaskan tentang penjelasan umum tentang suatu benda atau aktivitas lainnya. Pada kalimat definisi ditandai dengan penggunaan kata adalah, yaitu, merupakan, disebut juga, termasuk, ialah. Contoh, sapi termasuk hewan mamalia. Kata termasuk merupakan bentuk contoh dari kalimat definisi. Untuk kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda atau objek. Contoh, sapi memiliki 4 kaki. Nah, itu merupakan ciri fisik yang dimiliki oleh sapi karena sapi memang memiliki 4 kaki. Perbedaan kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum. Kalau kalimat deskripsi kalimat yang menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik, yang secara khusus, yang biasanya ditangkap oleh salah satu panca indera kita. Contoh kalimat definisi, kucing adalah hewan mamalia. Nah, kata adalah bentuk kalimat definisi. Contoh kalimat deskripsi, kucing memiliki bulu yang lebat. Bulu yang lebat merupakan ciri fisik, ciri khusus yang dimiliki oleh kucing yang bisa dilihat melalui panca indera penglihatan kita.
Perbedaan yang kedua adalah kalimat definisi jika dibalik tidak merubah atau merusak makna, sedangkan kalimat deskripsi jika dibalik merubah makna. Contoh kalimat definisi: mamalia adalah hewan yang menyusui. Kalau bisa kita balik, hewan yang menyusui adalah hewan mamalia. Kalimat ini tidak merubah makna, maknanya sama, yaitu tentang penjelasan hewan mamalia. Untuk contoh deskripsi, kambing memiliki 4 kaki. Maknanya tidak berubah untuk yang pertama, tapi ketika kita balik, kalimat deskripsi akan berubah. Hewan yang memiliki 4 kaki adalah kambing. Apakah benar hanya kambing yang memiliki 4 kaki? Tentunya maknanya jadi berantakan, jadi maknanya berubah. Itulah kalimat deskripsi. Kaidah kebahasaan yang keempat, terdapat kalimat simplek dan komplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang memiliki satu objek dan predikat atau hanya memiliki satu struktur kalimat. Sering disebut juga dengan kalimat tunggal. Struktur kalimat simplek meliputi SP, SPO, SPOK ataupun SPOK plus pelengkap. Ciri kalimat simplek hanya memiliki struktur kalimat yang sederhana atau kalimatnya tunggal. Yang kedua, dalam struktur kalimat simplek tidak ada kata penghubung atau konjungsi. Contoh kalimat simplek: Ani membaca buku. Ani subjek, membaca predikat, buku adalah objek. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 struktur kalimat atau terdapat 2 subjek dan predikat, serta terdapat kata penghubung atau konjungsi, dan sering disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat kompleks menyampaikan 2 peristiwa. Ingat, 2 peristiwa dengan adanya konjungsi di tengahnya. Yang kedua, struktur kalimat kompleks dipisahkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, kalimat kompleks terdiri dari 2 subjek dan predikat. Contoh kalimat kompleks: ibu memasak di dapur ketika saya tidur. Ibu subjek, memasak predikat, di dapur keterangan tempat. Nah, di situ ada konjungsinya, yaitu kata ketika. Saya subjek, tidur predikat, di kamar itu tempat, keterangan tempat. Pada kalimat itu terdapat konjungsi dan merupakan 2 kalimat. Baik, alhamdulillah materi untuk tes LHO sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Tolong bantu like, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran kalian di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.